Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel MathLab bersama saya Ucu Abdullah Rifai. Kali ini kita akan belajar tentang sudut berpelurus, kemudian sudut berpenyiku, dan yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah apa itu sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini adalah kondisi di mana sebuah sudut ditambahkan dengan sudut pelurusnya, maka dia jumlahnya akan menjadi 180 derajat. Kondisi seperti itu dinamakan sebagai berpelurus. Oke, saya gambarkan. Misalnya saya punya sebuah sudut seperti ini. Nah, oke. Misalnya ini adalah sudut alfa. Kemudian saya buatkan lagi sebuah sudut ya. Misalnya sebuah sudut lagi di sini. Yang ini adalah sudutnya sudut beta. Jadi sudut alfa ini bisa menjadi sudut pelurus untuk sudut beta, atau sebaliknya sudut beta ini bisa menjadi sudut pelurus untuk sudut alfa. Kenapa? Karena apabila kita jumlahkan atau gabungkan dua buah sudut ini, maka hasil gabungannya akan membentuk sudut lurus seperti ini ya. Seperti ini namanya sudut lurus, besarnya adalah 180 derajat. Nah, kondisi gabungan dari dua buah sudut yaitu sudut alfa dan sudut beta, kemudian dia membentuk sudut 180 atau sudut lurus seperti ini, dia dinamakan sebagai sudut berpelurus. Nah, permasalahannya apakah hanya dua sudut saja yang boleh digabungkan sehingga menjadi sudut berpelurus? Nah, nyatanya untuk membuat sudut berpelurus ini tidak ada batasan jumlah sudutnya ya. Kalau misalnya 3 buah sudut digabungkan tetapi nanti hasilnya menjadi sudut lurus, dia juga berpelurus. Jadi sudut pelurus ini adalah sudut tambahan agar suatu sudut ini menjadi 180 derajat. Nah, sudut pelurusnya ini boleh lebih dari satu ya. Misalnya, saya punya gambar sudutnya seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Misalnya ini adalah sudutnya sudut alfa. Sudut alfa ini supaya bisa menjadi sudut berpelurus, saya tambahkan dengan 3 buah sudut ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Oke, nah X, Y, Z ini bisa dikatakan sebagai pelurus dari sudut alfa ini ya. Oke, seperti itu ya. Bisa ya, paham ya? Jadi sudut pelurusnya ini atau sudut tambahannya ini boleh lebih dari satu. Yang penting nanti ketika dijumlahkan sudut pelurusnya dengan sudut ini, sudut alfanya akan membentuk sudut 180 derajat. Oke, untuk lebih jelasnya kita contohkan. Adik-adik, untuk contoh yang pertama di sini saya sudah sediakan ada sudut POR dan juga sudut QOR ya. Besarnya sudut POR ini adalah 5x derajat dan QOR adalah 4x ditambah dengan 9 derajat. Pertanyaannya adalah di sini besar sudut QOR adalah berapa? Nah, sudut POQ dan sudut QOR ini dia saling berpelurus. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan dia membentuk sudut lurus ya. Artinya jumlahnya ini harus 180 derajat. Oke, di sini kita jawab dulu ya, jawab. Nah, sudut POR kita tambahkan dengan sudut QOR, sudut POR yang ini ya. Kemudian QOR yang ini 4x tambah 9 derajat. Ini totalnya harus 180 derajat. Kita masukkan sudut POR, ini adalah 5x. Berarti kita tuliskan 5x ditambah dengan QOR yang mana ini 4x tambah 9 ya. 4x ditambah dengan 9, ini totalnya adalah 180 derajat ya. Jadi di sini kita belum mencari QOR ya, tapi kita harus tahu dulu karena di sini ada variabel yaitu x, kita harus tahu dulu berapa besar x-nya ya. Karena QOR ini dia mengandung variabel x, sehingga kita harus tahu dulu variabel x-nya supaya bisa tahu besar sudut
QOR. Oke, di sini kita cari X-nya, lanjutkan. 5X ditambah dengan 4X ini sejenis ya, jadi bisa kita jumlahkan 9X ya. Kemudian kita tambahkan yang ini sisanya 9 sama dengan 180 derajat. Oke, di sini karena ada variabel dan ini konstanta ya, berarti dia harus pindah ya ke konstanta lagi. Jadi yang ada variabelnya kita sendirian, 9X sama dengan 180. Nah, yang ini karena tadinya positif, kemudian kita mau pindahkan ke sini, ke sebelah kanan dari sama dengannya atau ke ruas kanan, berarti tandanya berubah jadi negatif 9. Paham ya? Oke, berarti lanjutkan. 9X ini sama dengan 180 dikurangi dengan 9 adalah 171. Oke. Nah, selanjutnya tinggal X ini sama dengan 171 kita bagi dengan yang ini 9 ya. Oke. Nah, berarti X-nya ini sama dengan 19. Oke. Karena X-nya sudah tahu, berarti untuk menentukan besar sudut QOR ini mudah ya. Kita tinggal tuliskan saja yang ini 4X ditambah dengan 9X-nya kita ganti dengan 19 ya. Berarti 4X ini artinya 4 dikali dengan 19, kita tambahkan 9. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Yang didahulukan kali dulu ya. Berarti 4 dikalikan 19 hasilnya adalah 76. Kita tambahkan dengan 9. Maka besar sudut QOR adalah 76 ditambah dengan 9 hasilnya adalah 85 derajat. Oke, ini dia sudut QOR. Lanjut ke soal yang kedua. Kalau tadi di soal yang pertama terdiri dari 2 sudut, sekarang terdiri dari 3 buah sudut, yaitu sudut AOD, kemudian ada sudut BOC, dan juga ada sudut COD. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan besar sudut COD. Kita perhatikan sudut COD adalah yang ini ya. Nah, yang ini berarti COD. Tapi dia memiliki variabel, berarti kita harus cari dulu berapa nilai dari variabel X ini ya. Oke, kita jawab. Nah, karena ketiga sudut ini kalau dijumlahkan berarti dia membentuk sudut lurus, maka besarnya harus 180 derajat. Berarti kita jumlahkan yang pertama sudut AOD, kemudian kita jumlahkan dengan sudut BOC, kemudian kita jumlahkan lagi dengan sudut COD ya. COD dia hasilnya harus 180 derajat karena membentuk sudut lurus. Oke, sudut AOD ini adalah 4X tambah 4 derajat. 4X ditambah dengan 4, kemudian ditambah dengan BOC. BOC yang ini ya, 5X. 5X, kemudian ditambah dengan sudut COD. 3X tambah 8. Oke, 3X tambah 8 sama dengan 180 derajat. Nah, yang sejenis kita gabungkan dulu ya. 4X, 5X, 3X ini semuanya sejenis. Kita tinggal jumlahkan saja. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 3, 12. Jadi 12X. Nah, tinggal yang ini konstanta. 4 ditambah dengan 8, 12. Sama dengan 180 derajat. Oke, 12X ini konstanta 12, berarti yang konstanta 12 ini harus pindah ya. Berarti di sebelah kiri tinggal 12X saja. Kenapa ini pindah? Karena tidak sejenis dengan ini ya. Karena kita fokusnya mau mencari variabel, jadi yang ada variabelnya kita buat sendirian. Langsung sama dengan, kemudian 180 derajat kita tulis dulu. Nah, yang plus 12 ini kita pindahkan sama seperti tadi. Tadinya plus menjadi minus 12. Oke. Jadi 12X ini sama dengan 180 dikurangi dengan 12, ini hasilnya adalah 168. Nah, selanjutnya tinggal X ini sama dengan 168 kita bagi dengan 12. Maka hasilnya X sama dengan 14. Oke, nah setelah tahu X-nya sama dengan 14, berarti kita boleh cari COD-nya ya, sudut COD. Kita lihat di sini, sudut
COD di sini maka ya, maka sudut COD ini kan dia besarnya adalah 3x tambah 8 ya. 3x ditambah 8. Selanjutnya 3x ini kan karena kita tahu x-nya sama dengan 14, berarti artinya 3 kita kalikan dengan 14 kemudian ditambah 8. Lanjut, 3 dikalikan dengan 14 ini hasilnya adalah 42. Kita tambahkan dengan 8, maka besar sudut COD adalah 50 derajat. Oke, itu untuk sudut berpelurus. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku berarti dia adalah penjumlahan antara suatu sudut dengan penyikunya sehingga membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Kita gambarkan. Misalnya saya punya sebuah sudut seperti ini. Oke, saya gambarkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Misalnya ini sudutnya sudut alfa. Kemudian saya buatkan lagi sebuah sudut seperti ini. Nah, saya namakan ini sebagai sudutnya sudut beta ya. Nah, sudut beta ini bisa dikatakan sebagai sudut penyiku ya. Sudut penyiku dari sudut alfa, atau sudut alfa boleh juga dikatakan sebagai penyiku dari sudut beta. Kenapa? Karena sama seperti tadi, kalau kita jumlahkan kedua buah sudut ini, maka akan membentuk sebuah sudut siku-siku ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi dia membentuk sudutnya sudut siku-siku. Besarnya sudut siku-siku yang ini, dia adalah 90 derajat. Jadi, sudut berpenyiku ini adalah gabungan dari suatu sudut, misalnya di sini sudut alfa, kemudian digabung dengan sudut penyikunya, yaitu di sini sudut beta, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Sama konsepnya seperti yang tadi, penyikunya ini boleh lebih dari satu ya. Contohnya, seperti ini misalnya. Nah, gambarkan seperti ini. Oke, misalnya ini sudut alfa. Nah, dia akan menjadi sudut siku-siku. Nah, yang ini bisa menjadi siku-siku kalau kita jumlahkan dengan sudut penyikunya. Nah, sudut penyikunya misalnya ada dua ya. Ini sudut penyiku yang pertama, kemudian ini sudut penyiku yang kedua. Nah, kalau sudut alfa ini kita jumlahkan dengan sudut pertama dan sudut kedua, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita contohkan. Oke, untuk contoh yang pertama di sini, besar suatu sudut adalah 2/3 dari penyikunya. Besar sudut tersebut adalah berapa derajat? Oke, kita gambarkan dulu. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini gambarnya. Misalnya di sini sudut yang dimaksud ya, sudut yang dimaksudnya seperti ini. Nah, ini adalah sudutnya. Sudut awalnya. Misalnya di sini adalah sudut AOB. Nah, tadinya seperti ini sudutnya, sudut AOB. Kemudian ada sudut penyiku. Ya, sudut penyikunya yang ini BOD. Nah, oke, dia yang ini sudutnya penyiku. Oke. Yang membuat sudut AOB ini menjadi siku-siku kalau ditambahkan dengan sudut BOD ya. Nah, di sini yang belum jelaskan ini penyikunya ya. Kalau penyikunya tahu, maka sudut yang ini juga bisa tahu ya. Sudut AOB ini juga bisa tahu. Karena di sini penyikunya belum tahu, maka penyiku ini kita misalkan dengan X. Jadi kita jawab dulu di sini. Oke, jawab. Nah, karena penyikunya ini X, maka besar sudut AOB yang tadi menurut yang sudah diketahui adalah 2/3 dari penyikunya, berarti kita bisa tuliskan untuk sudut AOB ini 2/3 dari X ya, atau 2/3 dikali dengan X atau 2/3 X. Nah, karena gabungan dari sudut AOB dengan sudut BOD ini membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, maka untuk menentukan besar sudut ini ya, sudut AOB, sudut tersebut ini adalah sudut AOB ya. Maka untuk menentukan besar sudut AOB ini kita harus tahu dulu berapa nilai dari X ini.
Dengan cara yang sama seperti konsep sebelumnya bisa kita jumlahkan ya. Berarti sudut AOB kalau kita jumlahkan dengan sudut BOD, dia harus 90 derajat karena siku-siku. AOB ini berapa? 2/3 X ya. 2/3 X. Kita jumlahkan dengan yang ini BOD, ini X, sama dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ya, 2/3 X kita tambahkan dengan X. Karena di sini koefisien untuk yang AOB ini 2/3 atau pecahan 3, maka yang ini juga supaya lebih mudah kita buatkan koefisien dengan pecahan 3, tapi nilainya harus sama dengan 1. Nah, 1 supaya jadi pecahan 3 ini akan sama dengan 3/3. Coba, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sama kan seperti konsep yang sebelumnya, jadi tidak merubah nilai. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang ya. Tinggal 2/3 ditambah dengan 3/3 hasilnya adalah 5/3. Ininya variabelnya adalah X sama dengan 90 derajat. Nah, berarti X-nya ini sama dengan 90 dikalikan dengan 3 kita bagi dengan 5 ya. X ini sama dengan 90 kali 3 berapa? 270 atau 270 kita bagi dengan 5. Maka X-nya ini adalah 27 kita bagi dengan 5 hasilnya adalah 5. Kemudian sisanya berapa? 20 ya, bagi 5, 4. Jadi hasilnya adalah 54 derajat. Nah, sekarang sudah tahu nih penyikunya adalah 54 derajat. Berarti sudut AOB yang ini, oke, sudut AOB, oke, maka besar sudut AOB tadi berapa? 2/3 X ya. Berarti 2/3 dikalikan dengan X. Karena kita tahu X-nya adalah 54, berarti kita tinggal tuliskan saja 2/3 dikali dengan 54. Nah, tinggal kita selesaikan. Ini 54 sama 3 boleh kita sederhanakan ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 54 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 18. Nah, jadi untuk sudut AOB ini tinggal 2 dikalikan dengan 18 hasilnya adalah 30 berapa? 36. Kemudian kita bagi dengan 1 hasilnya 36 ya, 36 derajat. Jadi besar sudut AOB dia adalah 36 derajat. Nah, selanjutnya kita bahas sudut yang bertolak belakang. Nah, sudut yang bertolak belakang yaitu dua buah sudut, di sini sudut alfa dan sudut beta. Yang kedua sudut ini menghadap ke arah yang berlawanan. Jadi sudut alfa ke sini arahnya ya, sedangkan sudut beta ke sebelah kanan arahnya. Kedua buah sudut ini dibentuk oleh dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu garis M dan juga garis N. Sedangkan besar dari sudut alfa dan juga sudut beta ini adalah besarnya sama. Jadi besar sudut yang bertolak belakang dia adalah sama. Sehingga alfa ini sama dengan beta. Oke, langsung saja kita contohkan. Nah, adik-adik, di contoh ini sudah ada dua buah sudut yang sudah diketahui, yaitu yang pertama sudut AFB besarnya adalah X ditambah dengan 2 derajat. Kemudian sudut yang kedua yaitu sudut BFC, yaitu besarnya 4X tambah 3 derajat. Nah, ternyata sudut AFB dan sudut BFC ini membentuk sudut siku-siku ya, atau AFB dengan BFC dia berpenyiku sehingga besarnya adalah 90 derajat. Permintaannya adalah tentukan besar sudut EFD, berarti yang ini ya, EFD yang ini kita cari. Nah, ternyata EFD ini bertolak belakang dengan sudut AFB ya, sehingga kita jawab di sini. Untuk mencari sudut EFD, karena dia bertolak belakang dengan sudut AFB, berarti nilainya adalah sama ya, sama dengan AFB. Nah, berarti kita tinggal mencari tahu berapa besar sudut AFB. AFB ini tadi sudah kita bahas, AFB. Kalau kita jumlahkan dengan sudut BFC ditambah dengan BFC,
ternyata hasilnya adalah 90 derajat karena AFB berpenyiku dengan sudut BFC ya. Nah, selanjutnya AFB kan kita tahu X ditambah 2 derajat ya. X ditambah 2, kemudian BFC 4X tambah 3. 4X ditambah dengan 3, hasilnya adalah 90 derajat. Nah, yang sama, yang sejenis ini X ditambah dengan 4X menjadi 5X ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 hasilnya 5 sama dengan 90 derajat. Berarti 5X ini sama dengan 90. Nah, yang 5 ini kita pindahkan. Tadinya penjumlahan menjadi pengurangan ya. Kurangi dengan 5. Berarti 5X ini sama dengan 90 dikurangi dengan 5 hasilnya adalah 85. Maka X ini sama dengan 85 kita bagi dengan 5. Berarti X ini sama dengan 17 ya. Oke. Nah, berarti EFD ini kan karena sama dengan AFB, berarti EFD, oke. EFD berarti sama dengan yang ini ya. AFB kan X tambah 2, berarti X ditambah dengan 2. Nah, berarti EFD ini X-nya berapa tadi? 17, berarti 17 ditambah dengan 2. Nah, sehingga sudut EFD ini adalah 19 derajat. Oke, jadi besar sudut EFD ini sama dengan 19 derajat. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.